Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sekolah dengan gaji NIM terakhir 024. Di sini saya akan melanjutkan video computer vision, yaitu modul kedua, pembentukan citra. Oke, ini program ini untuk menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan metrik translasi dan CV2 Warp Affine. Kita langsung scroll untuk melihat programnya. Di program ada library seperti ini. Kita langsung scroll. Kita start. Taran langsung. Nah, ini sudah muncul translasi gambar original, kanan, bawah, kiri, atas, kanan, bawah. Oke, next kita lanjut. Kita lanjut ke kedua, rotasi sudut bebas, yaitu merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan matriks rotasi. Library-nya sama seperti ini. CV2, NumPy, NP, OS, Matplotlib, titik pyplot, ASPLE. Oke, ini adalah programnya. Oke, kita langsung run. Kita tunggu. Original seperti ini. Rotasi 45 derajat seperti ini. Rotasi 90 derajat seperti ini. 135 derajat seperti ini, original seperti ini, dan 30 derajat tanpa cropnya seperti ini. Next, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu scaling dan zoom. Untuk memperbesar program ini, untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkan metode interpolasi. Seperti ini, ada library masih sama. Kemudian kita lanjut ke bawah. Terus kita lanjut ke bawah. Kita lihat scroll. Oke, kita lanjut run. Kita lihat hasilnya, yaitu seperti ini adalah outputnya. Ini original, kemudian ini 5 kali 0,5, ini 2 kali, ini original, ini zoom 2 kali, ini zoom 3 kali, ini interp negatif seperti ini, interp linear seperti ini, dan kubiknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang 4, yaitu menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel seperti ini. Kita lanjut ke bawah untuk melihat programnya. Ada ini masih sama. Kita scroll ke bawah, langsung kita run. Nah, ini adalah transformasi affine seperti ini. Original of the affine 3 titik seperti ini. Shear plus translasi seperti ini, rotasi 25 derajat plus scale 0,8 seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang 5, transformasi perspektif, yaitu menerapkan transformasi perspektif menggunakan matriks 3x3. Kita scroll ke bawah untuk melihat program. Library-nya masih sama seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat program. Oke, kita lanjut untuk run. Kita tunggu. Nah, ini untuk hasil runnya, yaitu original seperti ini, perspektifnya seperti ini, titik sumbernya seperti ini, dan bird's eye view-nya seperti ini. Next, kita lanjut ke yang ke-6, kalibrasi kamera. Yang di sini programnya bertujuan untuk memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard. Library-nya masih sama, dan kita lihat program yang ke bawah. Oke, kita next untuk taran. Kita tunggu. Nah, seperti ini untuk hasil outputnya. Kalibrasi kamera checkerboard sintetis seperti ini, corner terdeteksi seperti ini, dan parameter kalibrasinya gagal. Kita lanjut yang ke-7, yaitu proyeksi 3D ke 2D. 3D ke 2D. Nah, ini adalah bertujuan untuk memahami proyeksi titik 3 dimensi ke bidang gambar 2 dimensi. Ini library-nya masih sama seperti ini. Kita scroll ke bawah untuk melihat program. Oke, kita lanjut run saja. Nah, ini adalah proyeksi 3D ke 2D. Kubus 3D seperti ini, sumbu XYZ-nya, dan ini multi view point seperti ini. Oke, kita lanjut next ke 8, yaitu pembentukan citra, sharing, dan refleksi.
Tujuannya yaitu memahami sharing, geser miring, dan refleksi cermin sebagai transformasi geometri khusus dalam keluarga affine. Nih library-nya masih sama seperti ini. Langsung kita scroll ke bawah. Kita lihat programnya. Kita langsung run. Nah, ini adalah percobaan sharing horizontal. Negatif 0.4 seperti ini, negatif 0.2 seperti ini, plus 0.0 seperti ini, plus 0.2 seperti ini, plus 0.4 seperti ini. Kita lanjut, yaitu sharing vertikal. Negatif 0.4 seperti ini, negatif 0.2 seperti ini, plus 0.0 seperti ini, plus 0.2 seperti ini, plus 0.4 seperti ini. Kita lanjut ke yang refleksi gambar original seperti ini, flip H kiri kanan seperti ini, flip V atas bawah seperti ini, flip H plus V 180 derajat seperti ini, diagonal seperti ini. Oke, kita lanjut efek artistik shear dan refleksi. Original seperti ini, refleksi H seperti ini, shear plus gabung seperti ini. Kita next. Yang ke-9, komposisi transformasi. Memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan melalui perkalian matriks homogen 3x3. Library-nya masih sama seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat program. Oke, langsung kita run saja. Urutan transformasinya seperti ini. Untuk hasil output, rotasi 30 derajat seperti ini, translasi plus 80 plus 50 seperti ini, TR nya seperti ini, R ke T seperti ini. Kita lanjut, yaitu komposisi SRT original seperti ini, scale 0.7 kali seperti ini, plus rotasi 45 derajat seperti ini, translasi plus translasi seperti ini, dan ini adalah hasil semua sekaligus. Oke, kita lanjut ke komposisi bertahap. Original seperti ini, rotasi 20 derajat seperti ini, plus share 0.2 seperti ini, plus scale 0.8 seperti ini, plus gesernya seperti ini. Kita lanjut ke yang 10, distorsi lensa. Memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Ini adalah library-nya, masih sama. Dan kita lanjut scroll ke bawah untuk melihat program. Oke, langsung kita run. Kita tunggu. Ini adalah hasil runnya. Perjalanan 10A, barrel versus Winchester distortion. Asli seperti ini, barrel K1 sama 3,0 seperti ini, negatif 0,6 seperti ini, plus 0,3 seperti ini, plus 0,6 seperti ini. Kita lanjut. Distorsi tangensial aslinya seperti ini, plus 0.2 seperti ini, plus 0.2 seperti ini, posisi 1 negatif 0,2, posisi 2 negatif 0,2 seperti ini, K1 plus P1 plus P2 seperti ini. Oke, next kita lanjut. Distorsi lensa pada foto nyata seperti ini, foto asli seperti ini, barrel seperti ini, penjualan seperti ini, kombinasi seperti ini. Oke, kita lanjut yang 11, koreksi distorsi. Untuk mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Library-nya masih sama, kemudian seperti ini. Dan kita harus scroll pada program. Kita scroll. Kita langsung run saja. Nah, ini adalah percobaan 11, koreksi distorsi versus undistort versus remap. Aslinya seperti ini, setelah di distorsi seperti ini, koreksi undistort seperti ini, remapnya seperti ini. Oke, lanjut ke yang kedua, ya, get optimal new camera metric seperti ini, terdistorsi seperti ini, apa 0.02 0.0 seperti ini, 0.3 seperti ini, 0.6 seperti ini, 1.0 seperti ini. Next. Ini adalah vektor distorsi barrel distortion seperti ini. Ini adalah principal point dan ini adalah pixel-pixelnya. Oke. Next, kita yang ke-12. Sampling dan aliasing.
yaitu memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter anti aliasing yang tepat. Ini adalah library yang digunakan, masih sama, dan kita scroll bawah untuk melihat programnya. Oke, langsung kita run. Ini adalah downsample 4 kali aliasing versus anti aliasing. Hasilnya seperti ini, nearest seperti ini, linear seperti ini, Gaussian plus linear seperti ini, inter area seperti ini. Oke, lanjut downsample 8 kali aliasing versus anti aliasing. Hasil seperti ini, nearest seperti ini, linear seperti ini, Gaussian linear seperti ini, inter area seperti ini. Oke, kita lanjut downsample 4 kali aliasing versus anti aliasing seperti ini. Hasil seperti ini, nearest seperti ini, linear seperti ini, Gaussian plus linear seperti ini, inter area seperti ini. Oke, next. Aliasing versus anti aliasing. Aslinya seperti ini, nearest seperti ini, linear seperti ini, Gaussian seperti ini, dan inter area seperti ini. Oke, lanjut. Ini adalah pola Moir visual aliasing. Pola 1 f sama dengan 15 pixel, 16 pixel, dan ini EIND keduanya, Moire. Oke, lanjut. Ini adalah pengaruh sigma Gaussian sebelum downsample. Alpha 0 tidak ada blur, alpha 0.5 sedikit blur, alpha 1 sedikit blur, alpha 2 semakin blur, dan alpha 4 blur hampir semuanya, misalkan di tengah. Oke, lanjut yang ke-13, interpolasi gambar. Ini program ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar di resize, dirotasi, atau ditransformasi. Oke, kita lihat untuk library-nya masih sama. Dan ini kita langsung scroll untuk melihat programnya. Kita scroll terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, langsung kita next. Dokteran kita tunggu. Nah, ini sudah keluar, yaitu upscale 4.0 kali perbandingan interpolasi. Ini adalah gambar asli 400 kali 300, nearestnya patch 4 kali zoom, dan ini 4 kali zoom dengan linear. Ini kubik, length cos 4, dan ini area. Ada yang blur, ada yang jernih, dan sedikit blur. Kita lanjut next ke kualitas dan kecepatan. Hasilnya seperti ini. Kemudian nearest dengan kecepatan 0,16 milisecond seperti ini, linear dengan 0,08 milisecond seperti ini, kubik 0,10 milisecond seperti ini, length cos 0,57 milisecond seperti ini, area 0,76 milisecond seperti ini. Kita lanjut ke pengaruh metode interpolasi. Yang hasilnya seperti ini, rotasi 30 derajat nearest seperti ini, rotasi 30 derajat linear seperti ini, rotasi 30 derajat kubik seperti ini, rotasi 30 derajat length cos seperti ini, rotasi 30 derajat areanya seperti ini. Oke, kita lanjut yang ke-13. Yang ke-13 adalah image pyramid, yaitu dengan tujuan membangun dan memahami Gaussian pyramid dan Laplacian pyramid sebagai representasi multiskala gambar. Ini library-nya masih sama. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat program. Oke, langsung kita run saja. Gaussian pyramid 4 level seperti ini, level 0 320 kali 240, level 1 160 kali 120, level 2 80 kali 60 seperti ini, level 3 40 kali 30 seperti ini, level 4 20 kali 15 seperti ini. Oke, kemudian Laplacian pyramid, detail setiap level up. Ini L0 detailnya seperti ini, 320 kali 240, L1 160 kali 120, L2 seperti ini, L3 seperti ini, dan L4 seperti ini. Semakin ngeblur. Kita lanjut ke piramid blending versus direct blend. Gambar A, B, direct blend.
pyramid band seperti ini. Oke, kita lanjut yang ke 15, koordinat polar. Koordinat polar di sini untuk mengonversi gambar dari koordinat Cartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris recognition dan rotation invariant matching. Ini masih sama untuk library yang digunakan, dan kita scroll ke bawah untuk melihat programnya. Oke, langsung kita run saja. Ini adalah percobaan 15 transformasi linear dan polar. Aslinya seperti ini, kemudian linear polar seperti ini, dan ini adalah hasil rekonstruksi. Oke, next kita ke transformasi log polar. Aslinya seperti ini, log polarnya seperti ini, dan rekonstruksinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke translasi di log polar dan rotasi Cartesian. Aslinya seperti ini, asli log polarnya seperti ini, rotasi 45 derajatnya seperti ini, rotasi 45 derajat log polar ke shift vertikalnya seperti ini. Oke, lanjut. Unwrap iris dengan polar transform seperti ini. Iris annular seperti ini, dan ini iris unwrap atau polar stripnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke 16. Remapping effect. Pembentukan citra, membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 dengan custom log up map untuk efek artistik dan koreksi optik. Library-nya seperti ini. Kita lanjut ke scroll ke bawah untuk melihat programnya. Oke, lanjut kita run. Kita tunggu. Ini sudah keluar hasil runnya. Efek custom menggunakan CV2 remap. Aslinya seperti ini, gelombang H seperti ini, gelombang V seperti ini, pusaran seperti ini, kaca pembesar seperti ini, phase EY seperti ini, kaleidoskop seperti ini. Oke, lanjut kita next. 17. Gamma correction. Memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Oke, ini adalah library yang digunakan, masih sama. Dan kita scroll ke bawah untuk melihat programnya. Oke, kita run. Nah, ini adalah kurva transfer gamma seperti ini. Ini ada kekurangannya. Kita next. Ini adalah variasi koreksi gamma. Terang 0,25 terang, 0,5 terang, 1.0 itu adalah normal, 1.5 gelap, 2.0 gelap, dan Y.30 gelap. Oke, next. Ini adalah perbaikan foto gelap dengan gamma. Foto gelap underexpose seperti ini, dengan kemudian ini koreksi Y sama dengan 0,3, Y sama dengan 0,5, dan Y sama dengan 0,7. Oke, lanjut. Ini adalah histogram sebelum dan sesudah gamma. Ini asli, ini 0,45, dan ini 2T20. Ini adalah grafiknya. Kita next. Kita next yang ke-18, yaitu transformasi intensitas. Mempelajari transformasi intensitas piksel per piksel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Oke, kita lihat dengan library masih sama. Kita scroll ke bawah untuk melihat programnya. Kita langsung run saja. Kita tunggu. Nah, ini adalah grafik transformasi intensitas. Ini adalah keterangannya: intensitas negatif log power Y 0.4, power Y 2.5, dan ini piecewise. Oke, kita lanjut. Ini adalah perbandingan transformasi intensitas. Asli seperti ini, negatif seperti ini, log transform seperti ini, power Y 0.4 seperti ini, 2.5 seperti ini, piecewise seperti ini, histogram equalization seperti ini, kelahinya seperti ini. Oke, next. Ini adalah histogram sebelum dan sesudah ekualisasi. Asli seperti ini, histogram ekualisasi seperti ini, dan kelahi seperti ini. Ini adalah grafik-grafiknya.
Oke, next. Kita yang 19, citra sintesis. Ini adalah membuat pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Library-nya masih sama seperti ini, CV2, NumPy, SNP, OS, Matplotlib, PyPlot. Ini kita langsung scroll untuk programnya. Oke, lanjut kita run saja. Kita lihat hasil outputnya. Ini adalah hasil output yang pertama, yaitu pola-pola sintesis. Ini checkerboard, ini Siemens star, zone plate, gradient linear, gradient 2 dimensi, dan ini adalah tepi miring. Oke, lanjut. Jenis-jenis noise. Ini adalah jenis-jenis noise. Jenis-jenis noise yaitu asli, noise Gaussian alpha 15 seperti ini, alpha 40 seperti ini, salt and pepper 1%, salt and pepper 5%. Oke, kita lanjut. Ini color checker Macbeth sintesis 24 batch, ada 24 warna. Oke, next. Yang ke-20 ini adalah deteksi dan estimasi pose maker RUCO, yaitu program ini untuk memahami cara kerja fiducial maker untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D. Oke, library-nya masih sama. Kita scroll bawah untuk langsung lihat programnya. Oke, kita langsung run. Kita tunggu. Ini adalah output yang pertama. Marker RUCO di 4x4 50, maker ID-nya 0 seperti ini, ID 1 seperti ini, ID 2 seperti ini, marker ID 3 seperti ini. Oke, next kita lanjut. Deteksi marker RUCO, papan RUCO hasilnya seperti ini. Kemudian hasil deteksi 4 makernya seperti ini. Oke, yaitu ini selanjutnya estimasi pose plus overlay sumbu 3D, merah X, hijau Y, biru Z seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke yang project. Project di sini adalah simulator efek lensa kamera. Oke, kita coba yang ini. Ini adalah programnya. Kita langsung scroll untuk lihat programnya. Oke, langsung kita run. Nah, ini adalah simulator efek lensa kamera. Ini ketika di wide 16 mm, ini adalah normal 50 mm, ini adalah tele 200 mm. Ini kita bisa geser untuk focal length-nya. Oke, dan depth of field-nya juga bisa geser. Ini juga ada focus depth-nya. Ini adalah distorsi K1 barrel pin. Ini vignette-nya juga bisa kita atur strength kuat strength-nya, dan chromatic aberration-nya kita bisa atur juga. Di bawah sini juga ada parameter aktif, yaitu hasil dari settingan ini. Kita bisa lihat 200 gerak. Jadi ketika kita setting di sini juga akan langsung mengikuti. Dan ini kita bisa simpan hasil. Nah, simpan hasilnya seperti ini. Kita save hasil lensa. Oke. Kita simpan dulu
silensa 6. Ini kita buka, kemudian simulator lensa GUI. Oke, kita buka sini, kemudian di sampel data. Kemudian sini kita buka, kita isi lensa 6 seperti ini. Kita ulang lagi, kita setting seperti ini. Seperti ini. Kita simpan hasil lensa 10. Oke, kita buka di file manager lensa 10. Nah, ini sudah keluar hasilnya, dan ini sudah selesai. Demikian untuk modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.